Assalamualaikum Sobat Football United. Review Manchester United akhirnya setelah sebulan ya. Terakhir kali mereka menang di Premier League itu sebulan yang lalu. Tepatnya tanggal 26 Januari ketika mereka away ke Craven Cottage menghadapi tuan rumah Fulham. Kali ini sebulan setelahnya, setelah menghadapi beberapa lawan di Premier League, mereka gagal mendapatkan 3 poin. Mereka balik lagi nih, mengamankan 3 angka di kandang sendiri di Old Trafford menghadapi Ipswich. Pertandingan sendiri ya. Dimulai dari susunan pemain dulu deh. Ruben Amorim kali ini menempatkan Bruno Fernandes kembali ke gelandang tengah. Di mana komposisi yang lainnya nyaris sama, termasuk juga 3 center back ya. Leny Yoro, Harry Maguire, serta Matthijs de Ligt. Dorgu menempati posisi wingback kiri, Diogo Dalot kanan, Bruno Fernandes berdua dengan Ugarte, dan di depan ada gelandang serang Joshua Zirkzee, Alejandro Garnacho yang ditempatkan sebagai gelandang serang, dan menurut gua ini membuat perbedaan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan pertandingan sebelumnya dan Rasmus Højlund di depan. Manchester United menurut gua di pertandingan menghadapi Ipswich tadi ya, dari susunan pemain gua menaruh harapan sih bahwa mereka bisa tampil lebih baik, tapi justru di menit keempat, baru menit keempat mereka sudah tertinggal. Ada kebodohan yang terjadi menurut gue di proses gol tersebut, di mana Dorgu yang berusaha untuk mengamankan bola melakukan back pass kepada Andre Onana. Pastinya ada pertanyaan ataupun pendapat lah, katakanlah seperti itu, siapa yang salah di situasi seperti ini. Well, kalau menurut gue dua-duanya jelas ada andil di proses gol tersebut kesalahan. Tapi mungkin ada banyak yang mengatakan oke, Andre Onana yang salah, tapi menurut gua justru lebih banyak poin kesalahan itu ada di Dorgu. Kenapa? Bola pertama itu adalah bola dari Patrick Dorgu, untuk Patrick Dorgu. Dia yang lebih mengontrol bola tersebut situasinya. Dan dia memiliki opsi. Apakah dia melakukan back pass atau dia membuang bola. Di mana di belakang dari Dorgu itu ada pemain dari Ipswich yang mengawal ketat. Nah, dia memilih untuk melakukan back pass, dan dari tayangan ulang terlihat bahwa Patrick Dorgu tidak melihat posisi dari penjaga gawang, artinya Andre Onana yang sudah terlanjur maju, sehingga ada kesalahpahaman di sana. Dan seperti gue katakan, ini sebenarnya proses gol yang sebuah proses kebodohan sih menurut gue ya di proses gol ini. Tapi ya ini juga menunjukkan bahwa lini belakang Manchester United, departemen pertahanannya memang masih jauh dari kata solid. Tertinggal 1-0. Tapi setelahnya ya Manchester United justru bisa tampil lebih baik menurut gua. Mereka mengontrol pertandingan, mereka cepat, mereka mengancam, mereka memiliki momentum dan juga peluang. Akhirnya 18 menit setelahnya mereka mampu menyamakan kedudukan 1-1. Lalu di 4 menit kemudian justru berbalik ya, tadi 1-1 melalui gol bunuh diri, lalu mereka unggul 2-1 melalui gol Matthijs de Ligt, di mana proses gol diawali dari set piece menurut gue, dan ini menunjukkan ya nampaknya memang ada perbaikan dari sisi set piece, terutama untuk menyerang, lebih mengancam, lebih berhasil, karena di pertandingan sebelumnya ketika menghadapi Everton pun juga gol yang tercipta diawali dari set piece. Nah, ketika situasi 2-1 dan Manchester United tampil sangat dominan ya, mereka terus menggempur, mereka tidak memberikan ruangan space kepada pemain Ipswich. Gue berpikir oke, ini hal yang bagus nih. Garnacho terus menyerang, Rasmus Højlund bergerak, Bruno Fernandes pun juga menjadi inspirasi di lapangan tengah, Ugarte, semua pemain menurut gue. Sampai ada kartu merah untuk Patrick Dorgu di menit 43. Dan gue menilai ya, secara ringan amatiran, baik dari proses gol pertama tadi yang gue sudah jelaskan, menurut gue secara ringan amatiran, dan juga kartu merah dari Dorgu, ini memperlihatkan bahwa dia ini memang kekurangan pengalaman, karena dia masih pemain muda. Situasi gol pertama tadi gue katakan dia sebenarnya memiliki 2 opsi setidaknya, dan cukup sering di situasi-situasi lain di pertandingan sepak bola keadaan yang kurang lebih sama, pemain belakang tidak ambil resiko, mereka lebih memilih untuk membuang bola, apakah ke garis gawang atau ke garis luar. Tapi Dorgu mengambil keputusan berbeda, dan kartu merahnya pun juga seperti itu. Ada keterlambatannya dalam mengambil
bola, melakukan tackling, dan menurut gue ini juga ada faktor pengalaman di sana. Kartu merah dan situasi berbalik sulit bagi Manchester United. Lalu lagi Ipswich berhasil mencetak gol, mengamankan kedudukan. Nah, di proses gol kedua, menurut gue Andre Onana lebih memegang kendali kesalahan di prosesnya. Bagaimana dia refleksnya kurang cepat melihat keadaan bola crossing yang tidak menyentuh pemain manapun. Tapi ada decoy ya dari Liam Delap yang nampaknya menyentuh bola tapi ternyata tidak terkena sehingga bola langsung meluncur. Bukan situasi yang mudah. Tapi lagi-lagi ini menunjukkan bagaimana koordinasi lini tengah karena ada crossing yang menuju ke daerah berbahaya tanpa ada semacam kayak halangan dari pemain belakang pun juga akhirnya dari penjaga gawang, dan keadaan dua-dua memasuki istirahat kan pada saat itu penghujung babak pertama. Ini kan bukan keadaan yang ideal karena dengan 11 pemain menghadapi 10, babak pertama Ipswich bisa menyamakan kedudukan 2-2, seakan-akan momentum mereka yang pegang sekarang. Dan ketika memasuki babak kedua, ya gua berpikir tadinya Manchester United akan lebih bertahan ya, akan lebih mengamankan kedudukan, tapi ternyata tidak. Justru di awal-awal babak kedua pemain Manchester United tampil agresif, tampil determinasi tinggi, kerja keras, bermain cepat. Para pemain bergerak semua, tidak ada yang pasif menurut gua. Dan bahkan 2 menit memasuki babak kedua mereka sudah unggul melalui Harry Maguire. Assist dari Bruno Fernandes ya dari corner. Dan menurut gua ya ini hal yang perfect untuk Manchester United, di mana mereka memulai babak kedua situasi 10 lawan 11 tapi mereka yang justru mampu mencetak gol dulu. Jadi seakan-akan ini seperti memberi hantaman kepada pemain Ipswich, dan setelahnya ya pemain Manchester United tampil lebih percaya diri. Ipswich walaupun unggul 10 lawan 11, mereka menguasai possession, dan menurut gue sangat wajar mereka menguasai possession, tapi mereka kesulitan nih memasuki lini pertahanan Manchester United. Ancaman yang didapatkan oleh Andre Onana tidak begitu banyak menurut gue di babak kedua. Kenapa? Salah satu kunci besarnya adalah kesulitan lini belakang Manchester United. Di samping pemain Manchester United bergerak luar biasa, mereka tanpa henti ya mengcover setiap jengkal lapangan, sehingga pemain Ipswich yang unggul pemain nampak tidak begitu menonjol keunggulan pemain tersebut, karena Manchester United sangat luar biasa. Pemain bekerja keras, tidak memberikan betul-betul kesempatan dari pemain Ipswich untuk bisa masuk ke daerah pertahanan Manchester United, utamanya kotak penalti dari Manchester United. Dan ini terjadi sampai dengan akhir babak kedua. Luar biasa menurut gua ya, bahkan di paruh sekitar 15 menit awal babak kedua tidak terlihat Manchester United bermain dengan 10 orang karena mereka sangat cair sekali dalam melakukan pergerakan dan juga mengalirkan bola. Kemenangan yang menurut gua mahal ya dengan segala dinamika yang terjadi di atas lapangan. Tapi di sisi lain ada satu faktor besar, yaitu adalah bagaimana mental, karakter dari pemain. Mereka tertinggal, artinya dari jumlah pemain, bahkan ketika di penghujung babak pertama mereka dikejar golnya, ini bukan situasi yang mudah menurut gua ya. Tapi ternyata pemain Manchester United luar biasa ketahanan mental dan juga karakternya. Mereka mampu mengamankan keunggulan di babak kedua, praktis kurang lebih berapa berarti? Ya 45 menit plus karena gua hitung juga ada tambahan waktu ya di penghujung pertandingan tadi. Jadi mereka 2 menit memasuki babak kedua sudah unggul, dan praktis setelahnya mereka amankan keunggulan tersebut. Dengan kemenangan ini memang Manchester United masih belum beranjak dengan cukup tajam di papan klasemen ya. Mereka naik 1 tingkat, saat ini berada di peringkat ke 14 ketika gue bikin video ini. Tapi sekali lagi sih, hal yang positif gue melihat begini. Selain karakter, permainan, kerja keras, tapi juga bagaimana situasi di babak pertama. Terutama setelah mereka tertinggal, sampai dengan kartu merah yang didapatkan oleh Patrick Dorgu, gue sangat menikmati permainan dari Manchester United. Terutama ketika mereka build up serangan. Sangat enak aliran bolanya ya.
Pergerakan pemain juga sangat cair, mereka percaya diri, mereka mengancam, mereka membuat situasi yang berbahaya dan ini sering sekali frekuensinya. Jadi sangat enak untuk dinikmati. Cuman setelahnya ya ada dinamika juga yang berubah di babak kedua. Justru bagaimana kesulitan lini belakang dari Manchester United ini yang menurut gua menjadi apa ya poin plus lah di pertandingan tadi. Kurang lebih seperti itu. Review pertandingannya luar biasa, kerja keras, semangat juang dari para pemain Manchester United. Sebagaimana menurut Sobat Football United ada pendapat lain? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.